Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sebenarnya pada video hari ini saya ingin menyapa mahasiswa-mahasiswa sekalian, ya, mahasiswa terutama mahasiswa Universitas Islam Riau yang khususnya di Prodi Teknik Informatika. Pada hari ini kita akan awal kuliah ini, ya, awal kuliah karena sebelumnya kita di libur di awal Ramadan. Nah, hingga sebenarnya ini saya ingin mengingatkan kita semuanya, ya, mungkin ada hari ini sudah mulai perkuliahan walaupun perkuliahan dari rumah, ada perkuliahan online dan juga mungkin ada penugasan gitu. Jadi hari ini saya ingin mengucapkan juga semoga kita semua ini bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya. Mahasiswa yang sedang ada tugas semoga dimudahkan dalam membuat tugasnya. Kemudian mahasiswa yang sedang menulis skripsi juga banyak mendapatkan ide gitu kan, sehingga mudah dalam menuliskan gagasan-gagasannya itu di dalam skripsinya, atau juga dimudahkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam skripsi itu. Nah, kemudian juga mahasiswa yang sudah lulus semoga dimudahkan dalam mencari pekerjaan, ya, ataupun kalau yang sedang membangun bisnisnya juga, nah semoga juga dimudahkan dalam urusan-urusan bisnis dan dilancarkan rezeki kita semuanya. Baik, itu yang sapaan saya. Semoga semua kita dalam sehat walafiat juga dan terhindar dari wabah virus corona ini gitu. Nah, jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pesan Ramadan, ya. Ini video ini bukan tentang kuliah dulu, tapi pesan Ramadan. Nah, ini saya ingin mengambil salah satu bab dari buku Efisiensi Waktu Konsep Islam yang dikarang oleh Jasim Muhammad Badar Al-Mutawi. Nah, ini yang buku yang sangat bagus juga untuk kita baca. Nah, di bab awal ini saya ingin menjelaskan, ya, di bab awal dari buku ini, yang pertama itu adalah tentang kesia-siaan terbesar. Nah, jadi di bab awal ini dijelaskan ada kesia-siaan terbesar oleh manusia itu, ya, kehidupan manusia itu. Yang pertama itu adalah dia menyia-nyiakan hati dan menyia-nyiakan waktu. Nah, jadi maksud dari menyia-nyiakan hati ini adalah sikap prioritas seorang manusia itu ketika dia lebih memprioritaskan kehidupan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Ini adalah juga suatu kekeliruan gitu, ketika memang kita dalam kehidupan ini terfokus bahwasanya kita ini hanya untuk dunia saja, mencari uang, seakan-akan kita ini dengan uang itu bisa segala-galanya. Nah, ini adalah juga suatu hal yang harus kita perhatikan. Sikap prioritas yang seperti ini adalah sikap prioritas yang salah gitu kan, apalagi kita seorang muslim kan, seharusnya kita memanfaatkan kehidupan dunia kita ini dalam rangka untuk menjadi ladang amal pahala kita dalam menggapai kehidupan akhirat kita. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya kehidupan dunia ini untuk menjadikan banyak amal soleh, ya, banyak membantu saudara sama kita misalnya. Inilah yang akan menjadi bekal kita nanti untuk kehidupan akhirat kita kelak. Nah, ini yang sikap prioritas ini yang harus kita perhatikan gitu. Nah, kemudian menyia-nyiakan waktu. Nah, di sini adalah juga salah satu kekeliruan kita ketika kita menganggap bahwasanya kita bisa menunda amal gitu kan. Jadi seakan-akan bisa masih mengerjakan esok. Nah, jadi ketika kita bisa mengerjakan hari ini maka kerjakanlah hari ini gitu. Nah, ini yang penting kita perhatikan juga, karena memang banyak hal-hal yang perlu kita prioritaskan dikerjakan, maka kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan kemudian kita memperturutkan hawa nafsu kita. Tapi di sini perlu bagaimana kita membagi waktu kita gitu, dan juga bagaimana sikap kita memprioritaskan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia kita ini. Dan ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat 17 itu, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita mispersepsi terhadap kehidupan yang fana ini, sehingga kita bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
pembahasan tentang waktu adalah pedang yang tajam. Nah, jadi waktu adalah pedang. Ini adalah suatu ungkapan yang penuh dengan makna gitu kan. Ini juga yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah gitu. Ini ketika waktu itu kalau kita manfaatkan tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, dia akan melukai kita. Dia akan menggulung kita dan akan menghilangkan kesempatan-kesempatan kita ketika kita sia-siakan. Misalnya ketika mahasiswa ini kalau bisa lulus dalam masa 4 tahun, kenapa harus 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu kan. Nah, ini adalah suatu hal yang juga harus kita perhatikan. Jadi waktu itu adalah pedang ya, dan ketika kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya itu akan melukai kita, akan merugikan kita. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan kematian atau di liang lahat. Nah, ini juga yang paling mendebarkan mungkin bagi seorang manusia dalam perjalanan hidupnya ya, karena memang kita semuanya akan merasakan yang namanya wafat. Dan ketika nanti ada hari yaumil hisab, itu semua aktivitas amal perbuatan itu akan diputar kembali, akan ada rekamannya gitu. Dan tentu ini yang harus kita perhatikan juga sehingga kita akan menggunakan waktu yang terbaik untuk kehidupan dunia kita ini, menjadikannya amal-amal soleh, amal-amal yang terbaik untuk kehidupan kita. Nah, jadi ini. Kemudian juga ketika kita mati atau wafat nanti semua terputus kecuali ada 3 hal. Yang pertama itu apa? Adalah sedekah jariyah, ya. Maka kita apalagi dalam bulan Ramadan ini marilah kita memperbanyak infak sedekah kita, dan juga dalam masa wabah virus ini banyak saudara-saudara kita yang kesulitan misalnya mendapatkan makanan dan pekerjaan. Nah, tentu juga ini sangat perlu banyak kita membantu dengan bersedekah, dengan berinfak tadi. Kemudian yang kedua, yang terputus kecuali 3 hal tadi, yang kedua itu adalah anak yang soleh. Nah, anak yang soleh ini juga penting ya buat kita sebagai orang tua. Misalnya peluang kita bagaimana mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, sehingga nanti ini adalah aset kita yang senantiasa mendoakan kita ketika kita wafat. Kemudian yang terakhir, ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi semua terputus, satu hal yang tidak putus adalah ilmu yang bermanfaat yang kita tebarkan dalam tengah-tengah kehidupan kita ini. Nah, apalagi misalnya saya sebagai seorang dosen pendidik tentu ingin menyampaikan ilmu yang saya dapatkan, bisa itu berupa sains dan teknologi, berupa wawasan keislaman. Nah, itu adalah kita sampaikan ya. Tidak perlulah misalnya kita harus banyak betul ilmunya baru harus menyampaikan, tidak. Tapi apa yang kita tahu, balighul anni walau ayat, walaupun satu ayat kita tahu tapi kita sampaikan ya, saling menasihati sehingga nanti kita mendapatkan kehidupan yang terbaik di kehidupan dunia ini, dan kita berharap kita mendapatkan kehidupan akhirat yang kelak yang baik juga. Oke, demikian yang dapat disampaikan ya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.